pembelajaran, kita awali proses ini dengan satu orang. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Kita terbuka. Oke, tadi kita sudah presidensi untuk cek kehadiran kita. Jumlah secara keseluruhan 26 ya? Ya. Yang tidak hadir? 1. Siapa itu? Pokok. Dalam penelitian tingkatan kelas ini, saya perlu beri gambaran bahwa penelitian tingkatan kelas ini akan ada 2 siklus. Siklus pertama itu hari ini. Siklus pertama mulai hari ini. Nanti ada asesmen awal sebentar. Ada pertanyaan untuk saya pastikan kemampuan awal Anda itu seperti apa. Nanti dengan metode discovery learning sebentar kita akan dipanggil bertahap-tahap dengan pendekatan kateketis supaya kita pada akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Karena ini adalah pertemuan awal saat Anda mengambil SMA ini, oleh karena itu di kurikulum Merdeka ini mewajibkan setiap kali ada pertemuan awal materi itu harus ada asesmen awal. Asesmen awal itu berarti penilaian awal. Ada 3 model yang harus dijalani. Yang pertama itu cek kesiapan belajar. Lalu yang kedua akan cek gaya belajar. Oleh karena itu nanti kita siap ya? Bisa siap kertas? Cukup 1 materi. Nanti sebentar sesudah ini kalau kita lagi dengan ada beberapa soal. Ada 8 soal. Bisa baca? Bisa. Silakan masing-masing 8 soal semua. Baca soal langsung jawab sih. A, B, C, D, E. Nomor 1 A, O, E, O atau apa? Hari ini kita akan mulai dengan materi pertama. Materi pertama kita tentang aku pribadi yang unik. Materi ini saya yakin SMP sudah ya? Sudah tidak? Sudah. Tentang materi ada yang masih ingat aku pribadi yang unik itu artinya apa? Oke, siapa mau bicara? Ada bersuara. Oke, baca. Mempunyai ciri khas tersendiri. Oke, pribadi yang unik berarti pribadi yang memiliki ciri khas tersendiri. Tujuan pembelajaran saya berdasarkan skala. Peserta didik mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang unik dengan segala kemampuan keterbatasan sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Ujungnya kita harus bersyukur keunikan diri. Oke. Ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi itu ada 4 kriteria ini. Nanti mau cek sebentar kita punya ketercapaian pemahaman kita materi dengan tujuan pembelajaran tadi dari 4 poin ini. Yang pertama itu mampu mengidentifikasi data pribadi tentang kekuatan, kelebihan, keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri. Lalu yang kedua mampu menjelaskan arti manusia pribadi yang unik itu apa? Tadi kita ada jelas. Ketiga mampu menjelaskan ajaran kitab suci tentang kekhasan atau keunikan manusia. Terakhir mampu menghayati pesan kitab suci tentang keunikan diri. Ini 4 poin dari panduan kita untuk pelajaran hari ini. Jadi hanya ada 4 itu yang kita cari. Oke, saya lanjutkan pendekatan proses pembelajaran kita pakai pendekatan kateketis. Pendekatan kateketis itu mulai dari pengalaman diri, pengalaman. Kita kumuli pengalaman tertentu, lalu sampai dalam kitab suci, lalu upaya menghayati bagaimana. Metode pembelajaran kita pakai discovery learning dengan 6 item itu, memberi stimulus, mengidentifikasi yang
Ini metode pembelajaran kita pakai hari ini. Model yang ini model pembelajaran, yang ini metode pembelajaran. Ada dialog partisipatif, kalau ada pertanyaan silakan jawab, ada diskusi nanti sebentar, ada penugasan sebentar, studi pustaka berarti Anda bisa gunakan Alkitab, untuk tidak ambil tidak ada masalah. Lalu ada refleksi bagian akhir. Ini panduan untuk kita selama les kita pagi ini. Oke, ini poin yang pertama di kegiatan ini. Menggali pengalaman itu berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain. Ini memberi stimulus. Menyimak kisah dan pengalaman itu. Ini ada pertanyaan informatif, tidak perlu dijawab. Baik. Mengapa manusia diciptakan secara berbeda satu dengan lain? Kenapa tidak satu format? Biar mukanya dia sama untuk semua orang. Kayaknya dia bagus juga ya. Jadi semua orang muka sama dia. Atau sama dengan saya. Lalu apa yang membedakannya? Membedakan antara manusia satu dan lain. Lalu bagaimana sikap saya terhadap perbedaan itu? Perbedaan. Oh saya ini beda dengan orang lain. Sikap saya bagaimana? Ini menjadi panduan. Nah untuk menjawab itu mari kita menyimak kisah dulu. Anda bisa baca? Bisa baca? Bisa. Ini pengalaman hidup seorang yang namanya Tarjon Slamet. Silakan baca. Nanti sebentar ada pertanyaan. Sesudah dia ini kita apa yang sudah ada di sini. Mari kita fokus di situ. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan Anda ketika dengan juga. Bagaimana kesan Anda ketika membaca cerita di atas? Alasannya apa? Oke, terharu ya. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang mendorong Tarjon Slamet sehingga bisa mengubah? Yang jawab angkat tangan ya, jangan seru. Apa yang mendorong Tarjon Slamet sehingga bisa mengubah keterbatasan dia miliki menjadi sebuah kekuatan? Dan apa? Apa yang mendorong Tarjon Slamet ini? Oke, silakan. Yakum Jakarta. Bagaimana? Bagaimana? Yakum Jakarta. Apa? Ada Yakum. Oh, gimana? Oh, katakan. Masuk. Apa Oh, jadi ada orang, ada pihak yang mendorong dia. Oke. Jadi kita tepuk tangan dulu kita. Yang memotivasi dia, yang mendorong dia untuk bisa bangkit dari kondisi yang dia alami saat itu. Ada yang lain mau beri komen? Oke, silakan. Oke, keadaan fisiknya itu bisa jadi itu menjadi dorongan untuk dia bisa bangkit. Oh ternyata ada banyak orang bisa jadi lebih parah dari dia. Karena itu dia terdorong untuk bangkit. Pertanyaan nomor 4 ya. Nilai-nilai positif apa saja yang dapat Anda pelajari dari pribadi Tarjon Slamet? Angkat tangannya sama-sama. Oke. Bangkit dari keterpurukan. Oke, berani bangkit dari keterpurukan. Tepuk tangan dulu. Silakan. Harus berusaha. Tepuk tangan. Ini kan nilai positif. Masing-masing orang kan bisa lihat. Oh saya dari cerita tadi nilai positif saya bisa ambil ini. Harus berusaha juga tadi. Apa yang membuat seseorang bernilai di mata orang lain? Kecantikan, kekayaan, apa sesungguhnya yang membuat seseorang itu bernilai di mata orang lain? Kalau tadi, oh ya, betul. Keunikan dan nilai fisik yang dimiliki. Oke, keunikan secara fisik, nilai fisik yang dimiliki. Ada lagi? Ini kita masuk bagian yang kedua. Mengenali pesan kita suci kita keunikan diri. Kita Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 31. Silakan buka. Kita Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 30. Kita Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 31. Kita ke poin yang berikutnya. Ini yang wajib diisi. Silakan poinnya ini. Masing-masing. Buat kotak ini secara sederhana. Isi masing-masing kompetensi kekuatan dan coba keterbatasan diri. Kotak ada 3. Ini satu aspek diriku.
Kekuatanmu keterbatasan. Secara fisik kekuatanmu apa? Mengamati keadaan diri. Cukup tulis dulu di atas, mengamati keadaan diri. Mengamati keadaan diri. Sudah ada ya? Isi saja. Materi secara ekonomi bagaimana? Di kamu punya keluarga secara ekonomi bagaimana? Secara ekonomi berarti kamu dan keluarga misalnya. Kamu punya kekuatan saya dan keluarga ini. Kamu punya kebun apa? Kebun pisang misalnya. Atau enggak? Ya, kebun pisang. Atau kamu punya lahan kebun tomat misalnya. Atau punya famili. Itu kekuatan secara ekonomi. Orang tua menggantungkan hidup Anda dan keluarga di situ. Ini yang kedua. Silakan tulis formatnya, over teman diisi. Diisi tentang kamu. Tadi kan kamu isi tentang diri kamu sendiri. Sekarang teman di samping isi tentang kamu. Ayo kita. Oke. Kalau sudah waktu kita agak sedikit terbatas ya. Bisa kembalikan buku dulu. Bisa kembalikan buku. Tapi sebentar itu lagi isi minggu depan waktu kita masuk ke dalam kedua, saya harus dilengkapi yang tadi. Dua bagian tadi. Mulai yang pertama teman-teman di sebelah. Baca bersama ya, saya yang tentukan. Sudah siap? Sudah. Oke, mulai. Oke, di sebelah ayat itunya. Oke, itu bacaan yang memandu kita dalam materi. Nanti sesudah ini masing-masing baca sendiri dalam hati dengan suruhan ini. Membaca dan menerima sekali lagi dalam hati dengan mengganti kata manusia dan kata mereka dengan nama Anda sendiri. Bisa mengerti? Saya tampilkan sebentar, Anda baca atau lihat di teks itu. Ganti kata manusia dan mereka dengan nama kamu sendiri. Bisa paham? Bisa paham tidak? Saya ulang lagi yang ini. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan Maria menurut gambar Maria, maksudnya nama Anda Maria. Bisa paham? Ini ganti kata manusia, mereka dengan nama Anda. Oke, sudah? Sudah ganti? Sudah. Nanti pertanyaan ini sebentar akan didalami dalam sebentar. Ada pertanyaan yang kita dalami. Oke, pertanyaan pertama yang ini. Nomor 1 dengan 2 ini satu kelompok, nomor 3 dengan 4 satu kelompok. Oke. Nomor 1 dengan 1 2 apa 1 sih ya? Bisa kamu nomor 1 2? Nomor 1 dan 2. Oke, silakan tulis soalnya. Nomor kita hemat waktu ya. Kelompok ini oke, kamu nomor 3. Kelompok sudah. Masih ada tambahan? Kalau masih ada. Sesudah ini kita presentasi. Semua kelompok sudah, kelompok yang pertama akan presentasi ya ini. Nanti lanjut ke belakang, oke, silakan. Bisa menyamping ke sana. Saya menyelesaikan. Hari ini kita tepuk tangan dulu. Oke, selamat. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
manusia itu unik. Unik adalah suatu ciri khas atau kemampuan tersendiri yang dimiliki oleh seseorang. Hal yang paling menjadi ciri khas seseorang disebut unik yaitu ciri-ciri fisik, kemampuan atau bakat, karakteristik, dan sifat tingkah lakunya. Ya, tepuk tangan dulu. Tiga kelompok ini selesai, kalau saya kesempatan itu mau. Kelompok yang berikut kelompok di sana. Sebentar ada yang mau bertanya? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan. Oke, masih terima. Saya wakili teman-teman dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pesan yang terkandung dalam puisi Be the Best adalah kita harus menjadi diri sendiri tanpa harus memaksakan diri agar menjadi yang terbaik dan tidak bergantung pada orang lain seperti semak belukar yang bergantung pada sisi bukit. Jadikan dirimu sosok manusia yang bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang seperti rumput yang bisa menghiasi jalan di mana-mana. Karena semuanya itu tidak dinilai, baik itu kalah maupun menang, tetap jadi diri sendiri yang terbaik. Oke, tepuk tangan. Jika kelompok sudah presentasi, silakan ada yang mau ajukan pertanyaan tentang kelompok yang tadi sudah lewat maupun yang barusan. Ada? Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, silakan. Silakan. Ungkapkan saja nanti kalau belum terbatas masih saya baru berusaha. Satu, oke. Oh, kelompok satu sini, silakan. Nanti kelompok satu ada base dari kelompok di belakang. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan. Mengapa manusia itu bisa disebut unik? Oke, tepuk tangan dulu untuk Anda tidak tahu apa yang berikutnya. Pertanyaan ini mengapa manusia itu disebut unik? Baik, Oke, silakan. Bisa berdiri, bisa berdiri. Bisa berdiri. Oke. baik kami dari kelompok 1 mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebelum kami menjawab, kami meminta kelompok 2 untuk membaca ulang pertanyaan. Oke, baca ulang pertanyaan. Masuk. Mengapa manusia itu bisa disebut unik? Mengapa manusia itu disebut unik? Karena manusia itu Oke, silakan. Oke. Karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan cipta Allah sendiri. Terus masing-masingnya harus berbeda-beda supaya saling melengkapi satu sama lain, saling menghargai. Oke, tepuk tangan dulu. Ada pengalaman tentang jawab dari apa yang sudah diskusikan tadi. Juga pertanyaan dari sini sangat luar biasa. Bagian terakhir kita menyimpulkan. Masing-masing kelompok atau bahkan pribadi menyimpulkan materi kita hari ini. Sesudah Anda menyimpulkan, nanti baru dari saya terakhir kesimpulannya. Nona di depan, saya mau siap bicara, silakan. Oke, mari kita dengar kesimpulan yang pertama. Yang dia sudah omong jangan ulang lagi ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami menyimpul dari materi kita awal, materi aku pribadi yang unik. Kami menyimpulkan bahwa manusia yang unik adalah manusia yang memiliki ciri khas atau kemampuan tersendiri yang hanya dimiliki oleh dia sendiri. Hanya dia sendiri yang memiliki hal tersebut. Terus hal-hal yang paling mencirikan seseorang disebut unik itu berupa ciri-ciri fisik, kemampuan, bakat, karakteristik, dan sifat tingkah lakunya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ini kesimpulan yang paling bisa dijelaskan. Yang pertama, setiap manusia itu unik. Ini kelompok ini tadi sudah. Setiap manusia tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Lalu yang kedua, setiap orang mempunyai kekuatan yang terbatas mengembangkan potensi diri. Lalu yang ketiga,
sikap suka mencela diri sendiri menjadi analitis. Lalu yang berikut, sikap impulsif menjadi spontan. Yang berikut berkaitan dengan kitab suci ada penegasannya di sini. Keunikan manusia dalam kitab suci. Kita percaya kalau saja ada 6 tegaskan. Allah merencanakan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, Allah menjadikan manusia berkuasa atas buatan Tuhan. Lalu bagi menciptakan manusia, Allah suruh bekerja. Lalu yang kedua, setiap orang punya kemampuan dan keterbatasan dengan ukuran tertentu. Lalu yang berikut lagi, ini Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Jadi itu beberapa poin yang jadi kesimpulan materi kita. Lalu biasanya karena ini bagian dari penelitian tindakan keras juga, nanti akan diakhiri dengan Anda membacakan soalnya tidak jauh berbeda. Nanti kertasnya apa kertasnya lagi? Kecuali Okto nanti menulis nanti Okto tidak. Bisa satu orang berganti sesuai nama masing-masing ya. Sudah siap? Sudah pastikan bahwa nama Anda tulis di bawahnya tulis formatif. Sudah? Ya. Sudah siap? Ya. Oke, kalau sudah siap nanti jangan tanya orang lain ya. Ya. Siap. Baca pertanyaan yang ada. 3. Oke. Yang lain sudah ya? Ya. Oke, saya kembalikan anu foto yang belum tadi. Yang lain tiap beres bisa satu orang kumpul ya. Satu orang aja. Tiap beres. Pastikan nama Anda supaya tidak keliru. Sudah semua? Sudah? Ada sudah semua nanti di bagian terakhir saya mengharapkan ada ini. Tetapi karena nanti ada satu orang di pintu aku juga. Oke. Jadi di bagian terakhir dari proses ini, siklus yang pertama ini kesimpulannya. Kesimpulannya dari materi ini bahwa kita sudah belajar bersama tentang pribadi yang unik, di mana kita memiliki kekerasan tersendiri dalam menghayati keberadaan diri dan bagaimana kita menghayati hidup. Jadi manusia itu yang unik itu disebut sebagai karya seni atau masterpiece dari Allah. Allah menciptakan kita dengan pribadi yang unik. Ini adalah karya seni yang luar biasa dari Allah sendiri. Oleh karena itu, tadi beberapa teman sudah tegaskan, kita harus mensyukuri keadaan diri kita saat ini. Oke, itu saja. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Bisa salah satu dari Anda siap doa penutup mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sudah selesai. Ya, kita bisa berdiri semua. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Silakan istirahat.